Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi tekanan zat padat. Ini tujuannya ya, untuk mendeskripsikan tekanan zat padat pada benda. Nah, di sini ada gambar bebek dengan ayam. Ya, coba kamu perhatikan bebek dengan ayam pada kakinya. Ya, kaki bebek dengan kaki ayam. Coba kamu bayangkan kedua hewan ini ketika berada di dalam lumpur. Bagaimana? Ya, si bebek lebih nyaman ya untuk berjalan di atas lumpur, tetapi si ayam tidak nyaman. Dia terjebak, susah untuk berjalan. Nah, sebenarnya apa sih yang menyebabkan si kaki bebek dengan si kaki ayam bisa berjalan atau tidak bisa berjalan di atas lumpur? Ya, betul sekali. Karena bebek memiliki selaput ya pada kakinya. Sedangkan pada kaki ayam dia tidak memiliki selaput ya. Nah, ini ada dua buah gambar segitiga yang sama, tetapi saya balik posisinya. Segitiga A dengan segitiga B ya. Alasnya ya, kalau kamu perhatikan, alas antara segitiga A dengan segitiga B besar mana? Ya, besar yang segitiga A, sedangkan yang B lebih kecil. Nah, kedua segitiga ini ketika mengenai tembok ya, maka yang lebih mudah masuk itu yang mana? Yang B ya. Yang A susah untuk masuk. Ini kita bisa analogikan ketika sebuah pensil atau pulpen kita masukkan ke dalam penghapus ya, lebih mudah masuk ya dibandingkan dengan bagian atas pensil atau pulpen, itu lebih susah untuk masuk ke penghapus. Ini sama ya, karena luasnya berbeda ya. Luas yang mudah masuk itu luasnya lebih kecil. Nah, ini ada dua buah balok ya, balok A dengan balok B. Baloknya sama, tetapi posisinya berbeda. Yang satu vertikal, yang lain bentuknya di horizontal ya, dimiringkan. Nah, di sini antara A dengan B ini memiliki luas alas yang berbeda. Luas A lebih kecil, sedangkan luas B itu lebih besar. Ketika dikenai sebuah gaya, maka menghasilkan tekanan yang berbeda. Nah, jadi apa sih yang mempengaruhi tekanan zat padat? Ya, betul sekali. Tekanan zat padat ini dipengaruhi oleh yang pertama adalah luas bidang sentuh. Tadi kan sudah dilihat antara kaki ayam dengan kaki bebek itu lebih mudah berjalan di atas lumpur. Si bebek lebih bisa berjalan di atas lumpur karena memiliki luas bidang sentuh yang besar, sehingga menghasilkan tekanan yang kecil, sehingga dia bisa mudah berjalan di atas lumpur. Hal yang berkebalikan ini terjadi pada ayam. Si ayam ini tidak memiliki selaput, sehingga luas bidang sentuhnya itu lebih kecil, sehingga menghasilkan tekanan yang besar. Ketika tekanannya besar, dia tidak mampu mengangkat kakinya untuk berjalan, sehingga susah untuk berjalan di atas lumpur. Nah, selain luas bidang sentuh, yang mempengaruhi tekanan zat padat itu adalah gayanya atau berat benda tersebut ya. Misalkan si ayam dengan bebek, gayanya itu adalah si berat benda tersebut. Bagaimana dengan gambar segitiga dan gambar balok?
sama ya. Tadi misalkan segitiga itu yang posisi B, dimisalkan sebuah pensil yang kita tusukkan ke dalam penghapus, dia lebih mudah. Jadi luas penampang yang kecil menghasilkan tekanan yang besar. Begitu juga dengan balok. Balok ketika posisi berdiri itu tekanannya lebih besar dibandingkan dengan posisi mendatar ya, atau horizontal. Nah, ini contohnya. Sebuah kubus yang sisinya 20 cm terletak di atas lantai. Nah, ini saya contohkan adalah kubus. Kalau tadi di slide sebelumnya itu adalah balok. Nah, sekarang ini adalah kubus. Jika diketahui berat kubus itu adalah 18 Newton, besar tekanan kubus adalah berapa? Nah, di sini coba ya perhatikan. Sisi kubusnya itu adalah 20 cm. Sisi kubus. Nah, di sini kita harus mengubah ya, mengubah satuannya. Ini masih dalam satuan senti, harus diubah ke dalam meter. 20 cm itu berapa meter? Iya, dari senti ke meter itu kan naik 2 tingkat. Nah, kalau naik 2 tingkat berarti dibagi 100. Jadi 20 cm dibagi 100 menjadi 0,2 meter. Gitu ya. Nah, berat kubusnya ini sama dengan gaya yang mengenai kubus ini ya. Nah, tekanan kubus itu berapa? Nah, sebelum kita mencari tekanannya, kita cari luas alas dari kubus ya. Luas alasnya itu kan sama dengan sisi kali sisi. Jadi 0,2 dikali 0,2 sama dengan 0,04 meter persegi atau 4 kali 10 pangkat min 2 meter persegi. Nah, yang ditanya ini adalah tekanan. Tekanan itu disimbolkan dengan P besar. Ya. Besarnya tekanan ini sama dengan F dibagi A. F itu adalah gaya yang bekerja pada kubus, dalam hal ini adalah berat kubus itu sendiri, dan di sini dibagi A adalah luas bidang sentuhnya ya. Jadi luas alas kubusnya. Tadi disebutkan bahwa gayanya itu adalah 18 Newton ya. Ini kita tulis F-nya ada 18, sedangkan luas alasnya ini adalah tadi ya, kita sudah menghitung 4 kali 10 pangkat min 2. Nah, ini hasilnya ya, 450 Newton per meter persegi. Oke, di soal berikutnya ini diketahui gayanya. Gaya sebesar 800 Newton mampu menghasilkan tekanan 32.000 Newton per meter persegi pada lantai. Luas permukaan lantai yang dikenai gaya adalah berapa? Jadi di sini kebalikannya. Kalau di soal nomor 1 itu yang ditanyakan adalah tekanannya, besar tekanannya. Di soal nomor 2 ini yang ditanya adalah luas bidang sentuh benda tersebut berapa. Nah, gayanya yang bekerja pada benda ini itu adalah 800 Newton. Sedangkan tekanannya adalah 32.000 Newton per meter persegi. Nah, ini diketahuinya ya. Yang ditanya alasnya, apa luas bidang sentuhnya berapa? Jawab. Nah, pakai rumus dasarnya ini sama, yaitu P sama dengan F per A. Masukkan rumus P-nya itu tadi 32.000 sama dengan gayanya itu adalah 8.000 dibagi A ya. Jadi 8.000 dibagi 32.000 atau 1/40 meter persegi. Nah, 1/40 meter persegi ini sama dengan 0,025 meter persegi, atau kita ubah ke dalam sentimeter persegi, yaitu dikalikan 10.000 ya, karena luas setiap kali turun satu tangga itu kali 100. Jadi 2 kali turun tangga 100 kali 100 jadi 10.000. Jadi dari meter persegi ke sentimeter persegi kalikan 10.000 sehingga A-nya menjadi 250 cm persegi.
Ini untuk contoh soal nomor 2. Nah, di contoh soal nomor 3, di sini soalnya sebuah tangki air berbentuk persegi panjang. Tutupnya terbuka dengan panjang 2 kali 1 ya. Jadi panjangnya 2 meter, lebarnya 1 meter. Jika diasumsikan tekanan yang diberikan adalah 100 Newton per meter persegi dan ketebalan dinding diabaikan, gaya yang diberikan pada permukaan air adalah berapa? Nah, di sini yang diketahui adalah tekanannya. Tekanannya berapa? 100 Newton per meter persegi. Nah, kemudian ada panjang baloknya yaitu 2 meter dan lebar baloknya 1 meter. Ingat ya, yang kita cari itu adalah luas bidang sentuh. Berarti luas bidang sentuhnya itu A. A sama dengan di sini karena bentuknya balok, berarti alasnya itu luas persegi panjang. Oke, berarti di sini panjang kali lebar, berarti panjang 2 kali lebarnya 1 sama dengan 2 meter persegi. Ini adalah luas dari tangki tersebut ya, luas bidang sentuhnya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah gaya yang bekerja pada permukaan air gitu. Berapa? Nah, jawab ya, kita pakai rumus dasarnya. Rumusnya sama, yaitu P sama dengan F per A. Nah, di sini kita masukkan P-nya itu adalah 100 sama dengan F dibagi luas alasnya atau luas bidang sentuhnya itu adalah 2. Sehingga F-nya itu sama dengan 100 kali 2 sama dengan 200 Newton. Jadi gaya yang bekerja pada permukaan air yang diberikan pada permukaan air itu adalah sebesar 200 Newton. Nah, berikut ini adalah latihan soalnya. Silakan kalian kerjakan di buku latihan ya. Kalian kerjakan persis dengan penjelasan saya tadi ya. Kurang lebih sama ya tingkat kesulitannya. Coba kamu perhatikan lagi penjelasan dari saya dan silakan kerjakan 3 soal ini, kemudian kirim ke saya ya melalui Google Classroom. Terima kasih.